Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita cek sound lagi menggunakan 18 in kali 2 dan 8 in kali 2 tweeter CBS lah, seperti itu. Nah, sering sekali kita ngobrol tentang power rakitan ataupun watt power. Nah, sekarang kita akan coba berbicara lagi masalah power watt kecil namun dipakai buat speaker watt besar dan speakernya akan mudah jebol karena tidak seimbang. Oke lur, kita coba dulu untuk cek soundnya ini ya, 18 in 2 dan 8 in kali 2 tweeter. Kita langsung los brong dari HP ya, nggak menggunakan aksesoris apa-apa nih. Ini kabelnya ini langsung masuk ke power. Kita nyalakan ya lur. Untuk lebih jelasnya, karena ini kebanyakan subwoofer menggunakan earphone ya lur. Oke, kita akan lihat, tapi tidak kita review ya, bagian dalamnya power amplifiernya kayak apa, tapi kita review dari luar saja. Kita menggunakan power apa lur? Nah, powernya ini cuman 150 watt lur. Nah, ini powernya. Ini sakarnya nih. Coba kita nyalakan lagi ya. Nah, ini subnya kita tutup yang channel B. Ini 8 in-nya ini lur. Kita tutup semua coba. Mati kan? Kita nyalakan subnya aja. Kita matikan ya. Mati. Kita nyalakan lagi ya lur. Kita lihat spek powernya ini menggunakan berapa watt ya lur. Kita lihat dari belakang. Nah, ini powernya ini adalah 150 watt. Ini menggunakan 5 ampere lur. Nah, kesimpulannya apa? Jika kita bisa setting power dengan watt kecil dan kita menggunakan speaker dengan watt besar atau bahkan in-nya besar, itu sah-sah saja lur, bisa. Karena banyak sekali memang kita selalu bikin video statement tentang watt kecil pada power amplifier merusak speaker. Ya, memang power dengan watt kecil itu sangat susah disetting lur. Beda dengan power dengan watt besar. Power watt kecil itu harus tahu diri untuk settingnya. Jangan sampai melebihi kapasitas SPL. Jadi kita harus sering-sering monitor. Ini over enggak, ini over enggak, seperti itu. Tapi kalau powernya besar, wattnya besar, biasanya suaranya sama saja, tapi dia hanya lebih bening lur. Power besar itu lebih gampang mengoperasikannya, lebih gampang nyetingnya daripada power kecil. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan power rakitan, operatornya ini harus jeli lur. Karena saya sendiri sering jadi sender, operator sound. Operator dengan menggunakan power
rakitan dan operator menggunakan power build up 2 kali lipat lebih sulit menggunakan power rakitan lur. 2 kali lebih mudah setting sound system menggunakan power build up. Ya tentunya harus melalui banyak sekali persyaratan, diantaranya listriknya harus sesuai permintaan powernya itu, baik itu voltnya maupun HZ-nya, naik turunnya tegangan itu harus sesuai yang diminta oleh perangkatnya ya lur. Jadi intinya kalau kita merakit power dengan watt kecil seperti ini kita juga harus tahu diri lur. Mentang-mentang drivernya katakan MCRD, kita harus membuat driver itu banyak sekali hambatan-hambatan jika kita menggunakan trafo atau volt ampere yang kecil. Katakan kita sama-sama merakit power dengan driver SOCL 506, trafo 10 ampere dan trafo 30 ampere, volt 55 dan volt 65. Sama-sama menggunakan driver 506. Kita harus setting driver itu sesuai dengan volt ampernya. Jangan sampai ujuk-ujuk langsung dipasang, sudah bunyi, sudah. Kita harus memberikan banyak sekali hambatan-hambatan pada driver SOCL 506 tadi yang dipasang pada trafo volt ampere lebih kecil daripada yang 30 ampere 65 volt. Bahkan kita harus jejerkan dengan power build up yang setara. Suaranya harus kita samakan. Jangan sampai suaranya melebihi dari power build up itu sendiri, karena power build up rata-rata sudah standar SPL-nya. Bukan berarti driver kelas AB suaranya lebih pelan daripada driver kelas TD, belum tentu. Cuman masalah kejernihan, so pasti lebih jernih kelas-kelas yang menggunakan volt ampere besar. Intinya gitu ya dulur. Jadi kalau kita merakit power amplifier, kita harus sesuai porsinya. Kalau trafo kita kecil, sama-sama menggunakan driver SOCL 506, kita harus pasang banyak sekali hambatan-hambatan supaya suaranya bisa setara dengan watt yang sama. Atau jangan sampai ngebrok, jangan sampai pecah, walaupun volume sudah dimentokkan. Nah, seperti contohnya ini dulur. Ini volume HP sudah mentok. Ini udah mentok. Nah, ini volume sih juga udah mentok. Ini volume sini juga udah mentok semua ini loh. Tapi kita harus lihat speakernya tidak ngebrok, ya kan? Karena banyak sekali hambatan-hambatan yang kita pasang pada power ini. Bisa juga kita pasang resistor pada inputnya. Bisa juga air feedbacknya kita rubah sesuai dengan volt ampernya. Intinya setelah kita merakit power amplifier, kita minimal harus membandingkan dengan power pabrikan, power standar. Modulasinya, suaranya, SPL-nya harus kita bandingkan. Sebisa mungkin suaranya rata atau sama. Seperti itu ya lur. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Langsung kita cek sound lagi ya lur. Ini udah mentok semua ini, tapi nggak ngebrok suaranya. Kita lihat dari jauh.